Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu merdeka, merdeka, merdeka. Para sedulur semua, sebangsa setanah air, kulo selalu berdoa atau kami selalu berdoa panjenengan semua dimanapun saja berada, tetap Allah paringi sehat walafiat, tetap dalam iman Islam rahmatan alamin, dan diberikan rezeki yang melimpah. Yang pertama. Terus yang kedua, mari kita selawat dan kita berikan selawat dan salam atas junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa Islam ini, rahmatan lil alam ini, dari bumi Mekah, Madinah sampai ke Nusantara. Tentu melalui perantara dari malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabiin, tabi'ahum, para ulama soleh, sampai kepada prosesnya ini diawali dari awal abad ke-7 Sayyidina Hasan sudah sampai di bumi Nusantara ini. Kemudian tapi yang populer yaitu di abad ke-11 yaitu Sultan Utsmaniyah dari Turki mengirim ulama atau wali pertama angkatan yang Mbah Bakir ke bumi Nusantara, khususnya di Jawa. Kemudian di abad ke-14, 15, 16 yang terkenal adalah wali-wali Songo, yaitu Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijogo, dan semua para wali-wali yang lain, sampai kepada yang sekarang ini, yaitu di abad ke-20 ini beliau-beliau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari pendiri dari PNU, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri daripada Muhammadiyah, dan Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah menjalankan atau mendirikan Islam yang murni, dan ulama-ulama lain. Untuk itu, dan khususnya pada pejuang-pejuang yang lain, para founding father kita semuanya, dari Bung Karno, kemudian pemimpin seterusnya ada Pak Harto, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Bu Megawati, Pak SBY, Pak Joko Widodo, sampai pemimpin yang sekarang yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan pemimpin-pemimpin yang lain yang tidak ke permukaan tapi menyatu dengan rakyat. Mari kita ucapkan pada beliau-beliau itu dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian yang berikutnya kita poin kepada masalah yang kita bicarakan, yaitu khususon masalah berkaitan terbukanya tabir makam Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Itu posisinya ada di Nusantara, khususnya di Kota Barus, di daerah Tapanuli Tengah, di Sumatera Utara, itu di samudra, di pesisir barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia. Jadi Kota Barus ini menjadi kota yang luar biasa, ya. Materi yang kita bicarakan hari ini adalah mari kulo mengajak kepada para spiritual khususnya, yang pertama itu, kemudian yang kedua para pemerhati sejarah, para pemerhati sejarah itu sesuai dengan yang kulo mendapat informasi langsung dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kemudian mendapat konfirmasi langsung dari Sayyidina Hasan sendiri, mendapat konfirmasi langsung daripada ilham daripada Gusti Allah bahwa betul makam itu
makam Sayyidina Hasan aslinya ya ada di situ. Yang dulu namanya yang menyamar karena waktu zaman itu, zaman abad ke-7 itu setelah peristiwa Karbala memang terjadi pembantaian seluruh keturunan Rasulullah, semua dibantai. Yang tersisa hanya Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain. Sementara Sayyidina Hasan membuat drama seolah-olah dia dibunuh melalui racun. Tapi sejatinya beliau melarikan diri hijrah ke bumi Nusantara ini. Dan akhirnya Sedo meninggal setelah cukup lama. Akhirnya keturunan-keturunannya mendirikan kerajaan Samudra Pasai, kemudian seterusnya sampai kerajaan Sultan Delhi, kerajaan Siak, kerajaan yang di Johor, Malaysia, dan seterusnya. Tapi intinya yang kita bahas hari ini adalah tabir ini kula mencoba kepada panjenengan semua yang memang secara spiritual bisa tembus, bisa konfirmasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bisa konfirmasi kepada Sayyidina Hasan, bisa konfirmasi kepada penunggu. Kalau memang perlu penunggu yang ada di sana di Kota Barus yang makamnya ada di atas, makam yang dulu itu pantai, tapi karena sudah beberapa abad akhirnya pantai itu menjauh dan makam itu jadi di tempat yang tinggi. Jadi kulo minta kepada para spiritual coba deteksi apa benar. Kulo menyampaikan ini karena memang disuruh menyampaikan bahwa sejatinya makam Sayyidina Hasan itu memang ada di Kota Barus, yang namanya di makam itu tertera Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Itu. Nah, itu untuk mengelabui orang-orang bahwa beliau itu sejatinya adalah cucu Rasulullah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bin Ali bin Abi Thalib. Itu jadi kula minta kepada panjenengan cobalah dari pemerhati spiritual mencoba mendeteksi kebenaran ini supaya takbir ini kebuka, sekaligus kepada ahli-ahli sejarah bisa dibuka sumber naskah-naskahnya, baik itu naskah dari prasasti, arkeologi, atau dari yang lain. Memang kalau dari prasasti yang kita lihat di makam itu ya namanya Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal itu. Tapi secara spirit karena ini zaman waktu itu memang dirahasiakan sekali keturunan Rasulullah, makanya nama itu dijadikan nama untuk keluarga beliau. Itu aja sementara, nanti kita sampaikan lagi selanjutnya supaya kita bisa melanjutkan cerita ini. Kita konfirmasi lagi. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum, rahayu, Allahu Akbar, merdeka, merdeka.